kalau soal kayak Pemda atau apa gitu ya, itu udah ada yang ngurus sendiri mas. Bener di sini tuh dibilang lihat ya lihat, tapi ada yang ngurus gitu mas. Susah ya? Ya. Dan Bapak kan sudah menjadi Bapak tukang parkir di sini dan mungkin kata Mas Amil tadi sebagai Korlatnya gitu. korlat ya. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai petugas parkir Aku di Malioboro? parkir itu udah sekitar 10 tahunan, 9 tahun atau 10 tahunan gitu. Dan di Malioboro? Di Malioboro. Selalu di Malioboro? Selalu di Malioboro. Oh, oke, baik. Dan jam kerja Bapak itu dari pukul berapa sampai pukul berapa? Kalau menurut apa SOP-nya kan jam 9 dan 9 mas, tapi aku datangnya kadang jam 7, setengah 7. Soalnya kalau kita nggak datang lebih awal, misalnya orang pada naruh helm, kalau nggak ada yang jaga kan kasihan, misalnya kayak helm hilang, dia mau pasalnya mau, kalau orang Jawa bilang tuh mau nanya sama siapa gitu loh, kan Pak Gram belum datang, aku datang lebih awal. Terus mungkin pertanyaannya juga bisa lihat di lingkungan ini. Jadi Bapak itu kerjanya sendiri atau memang berkelompok gitu Pak? Ini ada timnya mas. Ada timnya. Yang sini misalnya kan beda mas. Kalau di sini kan ada timnya sendiri dan di sini juga ada pengolahnya juga. Jadi setiap tempat itu beda. Beda-beda. Jadi di sini beda, di sana beda. Beda-beda. Di sini sama sebelahnya kan beda tuh mas. Ya memang kalau yang belum tahu kayaknya satu semua tuh padahal beda. Oh, jadi di setiap tempat itu hasil dari uangnya itu untuk bersama, bukan untuk masing-masing. Itu begini, itu sebelah ada yang mungkin debat bersama, ada yang mungkin, nah misalnya kayak saing mas ya kan store sama atasan juga itu mas. 50% 50%. Oh, jadi mungkin dikumpulin bersama terus dibagi rata. Oh, dan kalau boleh tahu dalam sehari itu omsetnya berapa ya yang didapatkan oleh kelompok dulu lah Pak? Kalau di sini kalau hari Sabtu, Minggu, kalau waktu jalan belum dibentuk kayak gini ya mas ya, itu kalau hari Sabtu Minggu itu mencapai kayak 1.400, 1.300 gitu. Kalau hari-hari yang biasa, karena ada penutupan jalan kayak gini mas, kadang itu kayak 800. Kalau hari biasa tuh kadang ya 600, 5,5. Terus dari hasilnya itu dibagi rata kan semua? Kalau dibagi rata jadinya itu berapa misalnya orang? Misalnya dapat 1.000 mas, dipotong cepet, uang makan buat yang di lapangan kan tinggal 900, setengah-setengah ya, yang setengahnya buat atasan, setengahnya buat yang di lapangan. Berarti atasannya ada lagi gitu ya Pak? Ada lagi baik kayak mahal. Padahal aku bilang, apa masa sudah beli mas, bisa cuma dia mengeluh, udah kasih aja mas, kan lebih panjang sama 10 jamnya. Dan berarti tadi itu omsetnya itu apakah menjadi hak dari Bapak atau kelompok atau perlu disalurkan lagi ke pihak yang di atas Pak? Ya itu tadi sebenarnya dibagi mas, bagi udah diparat mas, udah nanti tak story ke atasnya, sebagian sebagai sama teman-teman gitu. Atasannya itu kalau boleh tahu siapa ya Pak? Itu ada sendiri mas, ada pengolahan juga. Lalu Tapi kadang gini mas, ada orang parkir mas, mau ada dari di mana ya mas ya, udah nggak apa-apa. Ya mungkin orang itu duitnya cuma segitunya. Yang kedua kita ngindarin debat juga mas, soalnya kadang tuh orang hanya kan uang yang nggak seberapa kayak diviralin, oh malah buat ini. Nah kadang sebetulnya ya namanya tempat wisata ya mas, harusnya kan kasarannya kan kalau 5.000 wajar tuh mas, tapi wisata kan 5.000, tapi kan kita kan toleransi, udah nggak apa-apa mas, nggak apa-apa mbak gitu. Makanya ketemu yang rewel-rewel aja, kok parah banget tuh ada diviralin kan, kasihan juga, atau kalau pulang pagi kan kalau viral juga. Nah, sekarang kalau kita punya hati mas, tak viralin tuh orang berusaha mau kasihan anak istri dia makan apa. Kadang kan orang nggak, kita nggak kesitu tuh mas. Nah, bos mungkin aku mau tolongnya gue mas, bangan itu tak bisa dibikin mas, tidak aku tuh, terus juga. lalu ini pertanyaan yang ada gimana ya Pak? Jadi misalnya dalam melakukan pekerjaan Bapak dan juga teman-teman di sini, apakah
pada awalnya Bapak sama teman-teman itu langsung terjun ke sini atau mengajukan izin dulu ke pihak terkait? Nah, kalau aku tahunya cuma kerja mas. Itu kalau soal kayak Pemda atau apa gitu ya, itu udah ada yang ngurus sendiri mas. Oh, jadi kita tahunya cuma udah ngurus lapangan aja. Jadi di atasnya Bapak itu udah ada yang ngurusin, Oh, jadi udah ada yang dia ngurusin. tinggal minta Bapak langsung ke sini kalau Oh. sudah ada izinnya. Oh gitu. Dan berarti koordinasi dari misalnya dinas perhubungan itu yang memang dari atasan ya? Ya, Jadi tinggal ya, langsung kita dari atasan. Tadi kalau yang kayak di perhubungan dan lain sebagainya tuh nanti kan yang ngurus yang atasan mas. Nah, kita itu cuma jalanin yang di lapangan aja. Lalu selama Bapak bekerja di sini sebagai tukang parkir, tantangan terbesarnya apa ya? Itu pesannya sebenarnya kayak helm hilang, tapi kan jarang tuh mas, jarang. Nah, pasti itu kayak gitu pasti ada. Yang kedua itu kan cuma kecelakaan dalam kerja, nggak ada urusan sengaja, cuma misalnya helm hilang kita ganti separohnya gitu. Kadang kita ganti uang separoh terus kita ganti helm ya walaupun nggak baru tapi second gitu mas. Nah, kan kita pinjam itu kan kita tata itu mas. Jadi yang besar jadi keluarnya gampang. Kalau orang misalnya asal naruh gitu kan nata-natanya itu masih susah. Misalnya kayak gini yang besar di belakang, yang kecil-kecil di dalam, dari ngeluarnya lebih gampang gitu. Lalu kan kelihatannya juga Bapak itu nggak pakai seragam atau gimana, tapi apakah Bapak sudah hitungannya sebagai petugas resmi di sini? Kalau resmi sih enggak, cuma gini umpamanya sewaktu-waktu nggak boleh buat parkir, ya udah nggak parkir. Bener di sini tuh dibilang lihat ya lihat tapi ada yang ngurus gitu mas. Gitu mbak. Tapi tetap ada yang resmi nggak di daerah sini? Misalnya langsung dari ya dishub atau dari pemerintah gitu? Kayak kalau motor tuh kebanyakan itu ada iya ada enggak itu mas. Kalau mobil tuh resmi yang gitu. Oh, gitu. Lalu mungkin apakah dari Bapak sendiri tahu atau mungkin pernah dengar ada apakah ada kebijakan yang mengatur sistem parkir di kawasan Malioboro seluruh? Kalau itu belum dengar sih mas. Oh, Belum dengar kayak itu. dari atasan itu belum pernah. Itu kalau misalnya kayak parkiran dihilangkan terus dipindah. Terus sekarang kan gimana? Dipindah itu kalau jauh dari jantung kotanya, kadang ya kasihan wisatanya juga gitu mas. Misalnya kayak Abu Bakar Bongkar pindah di Kota Baru, dari sana sebenarnya jalannya jauh banget tuh mbak, kasihan tuh. Kalau orang Jawa itu mengaku ya jauh banget, terus dipindah-pindah kan gitu tuh mbak. Soalnya di Jogja ini lahan parkir itu belum ada gitu mas. Ya akhirnya yang mana yang ada ya dimanfaatin. Kalau disuruh nggak boleh udah hilang gitu. Mana-mana ya di Jogja Heeh. 2 tahun juga melihat kayak kurang banget lahan parkir, jadi ya memanfaatkannya kosong aja gitu. Sebenarnya kalau gimana ya kalau menurut aku mas lagi ada tempat kosong dipakai gitu. Itu sebetulnya kita mikir positif ya. Itu sampai kita ngurangin angka kemacetan gimana? Ya tambah sebetulnya. Coba kemarin kita bayangin uang parkir ini nggak ada. Terus orang mau kemana coba? Nah, contohnya kayak bis-bis ini nggak boleh bongkar gini. Di sana cuma di pinggir-pinggir jalan, malah angka kemacetan malah meningkat. Ya namanya kota kecil, dari berbagai macam kota orang kesini semua, itu enggak. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir Pak. Oh iya. Apakah ada perbedaan mungkin dalam pengelolaan parkir di zaman dulu di awal Bapak bekerja sama yang sekarang? Pengelolaannya atau mungkin karena ya yang saya tahu Malioboro kan sempat dirubah juga tuh, dulu banyak yang jualan di sana, terus sekarang jadi nggak ada, dan itu mempengaruhi pengelolaan parkirnya. Pengaruh masih. Misalnya ya semua itu direlokasi itu mas ya. Itu kan Jogja itu kan makin lama makin sepi. Nah ekornya udah nggak ada. Kalau dulu itu kan yang membuat orang kesini daya tarik kayak kaki lima, lesehan. Kalau sekarang kan semakin terus ya kasarannya umpamanya masnya kita berlima gitu mas, kita wisata. Itu kan udah kayak dulu ya. Ya paling sekali dua kali udah nggak mau lagi. Nah soalnya kalau cuma toko-toko di setiap kampung kan pasti ada tuh mas setiap kota itu.
Jadi kalau udah kayak mana kalau udah daya tariknya nggak ada, ya udah sepi. Nah, ini aja kalau nggak Sabtu Minggu ya sepi sih. Oh, Oh segini tuh hitungannya sepi ya Pak? oh sepi. Ya karena jalan sana diubah. Itu karena Sabtu Minggu sama liburan sama Lebaran gitu ya. Kalau hari biasa sepi. Ya itu tadi yang nggak bilang ekonomi itu udah nggak ada.